Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa menikmati nikmat yang telah diberikannya, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan untuk melakukan amal ibadah kepadanya. Salam dan salawat tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi potensi wilayah di Sinjai, di mana potensi wilayah di Sinjai di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama potensi ekonomi, dan yang kedua potensi penduduk, dan yang ketiga potensi wilayah. Yang pertama yaitu potensi ekonomi. Subpotensinya, yang pertama, pertanian merupakan kegiatan produksi yang menggunakan tanah sebagai faktor utama. Yang kedua, perkebunan merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Yang ketiga, peternakan merupakan kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya dan dijual. Yang keempat, perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Dan yang kelima, perdagangan merupakan kegiatan usaha yang menyalurkan barang produksi dari produsen ke konsumen. Adapun permasalahannya yang di sini, permasalahannya ada 4. Yang pertama, pengangguran. Yang kedua, kesenjangan penghasilan. Yang ketiga, meningkatnya permintaan beras gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras naik. Dan permasalahan yang terakhir yaitu kekurangan modal. Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama pengangguran. Pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenaga kerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja atau sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan. Yang kedua, kesenjangan penghasilan. Solusinya yaitu diperlukan peran pemerintah dalam meratakan penyaluran distribusi pendapatan titik. Hal ini dilakukan untuk meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Permasalahan yang ketiga, meningkatnya permintaan beras gagal panen akan menyebabkan berkurangnya penawaran beras sehingga harga beras naik. Solusinya di sini, pemerintah melakukan program impor beras melalui tenda terhadap beberapa perusahaan swasta nasional dan asing. Dan permasalahan yang keempat, kekurangan modal, serta solusinya yaitu melalui peningkatan sumber daya manusia atau peningkatan prestasi menjadi lebih maju. Potensi yang kedua yaitu potensi wilayah. Potensi wilayah di sini subpotensinya, yang pertama, jumlah penduduk dapat menjadi salah satu potensi bagi sumber daya manusia Indonesia. Yang kedua, jumlah tenaga kerja adalah semakin banyak jumlah tenaga kerja yang diserap, maka pembangunan negara akan semakin pesat. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia, jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan dan keahlian. Di mana potensi penduduk di sini permasalahannya ada 4. Yang pertama, jumlah penduduk besar, terbatasnya kesediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Jika pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang seimbang, berbagai permasalahan akan muncul, baik masalah lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, tingkat kesehatan. Dan yang keempat, tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Adapun permasalahan dari potensi penduduk ini memiliki solusi,
Yang pertama, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Yang kedua, melakukan program transmigrasi. Yang ketiga, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melakukan posyandu. Yang keempat, melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Yang kelima, menambah jumlah sekolah dari SD sampai perguruan tinggi. Yang keenam, menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan. Yang ketujuh, menciptakan kurikulum pendidikan yang sesuai. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas tenaga pekerjaan. Adapun potensi yang ketiga yaitu potensi wilayah, di mana subpotensinya dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Permasalahannya di sini ada dua. Yang pertama, tanah longsor. Bencana ini terjadi karena perilaku manusia yang suka menebang pohon sembarangan. Yang kedua, kebakaran hutan, termasuk bencana alam yang disebabkan oleh perilaku manusia. Bencana ini terjadi di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Solusi dari permasalahan tersebut yang pertama tanah longsor. Adapun solusi untuk menghindari terjadinya tanah longsor yang pertama menanam pohon atau reboisasi. Yang kedua melakukan terasering. Yang ketiga melakukan upaya preventif. Dan keempat, melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, cara menebang pohon di sekitar lereng, dan yang terakhir, tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Adapun permasalahan yang kedua, kebakaran hutan, serta solusinya, yaitu untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan, maka solusinya yaitu tidak sembarang membakar, memberikan jarak pembakaran, memastikan api benar-benar mati, mengawasi titik rawan, melakukan patroli, dan membuat tampungan. Itulah solusi dari potensi wilayah. Itulah materi potensi wilayah yang ada di Sinjai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.